yang nanti bentuknya tidak begini bentuknya ya, dia ada gini ya, ini nah gitu, naik kemudian turun lagi ya. Kenapa bisa gitu? Anda bisa jelaskan ya. Kalau ini alamiah ini ya, kasus alamiah bisa begini ya. Tapi kalau itu kasusnya tidak alamiah, kan ya ada variabel lain selain jarak, mungkin harga ya kan, harga tanah kan gitu kan. Oh di sini harga tanahnya murah sehingga gerombol di sini kan, bisa cuma ada plotting juga, plotting harga bisa berubah lagi ya itu ya, harga tanah. Terus aksesibilitasnya mudah, maksudnya cost daily-nya menuju Jakarta itu optimum, bisa juga. Nanti banyakkan padatnya di Cibubur itu ya padat ya kan. Kemudian berkurang menuju jauh ya kan. Tapi di Jakarta sendiri tidak padat juga. Anda lihat di pusat Jakarta nggak padat ya, pinggir malah di Jakarta di situ kan mal-mal ya jarang gitu. Nah itu ada fenomena yang tidak begitu ya, fenomena yang menarik kalau Anda kaji antara jarak lokasi dari pusatnya, kemudian harga, kemudian jumlah orang. Nah itu ya, itu ya target kita adalah jumlah orang tadi ya, target kita itu. Ini dengan tessellation surface ya. Ini kalau di GIS ini ditumpuk dengan beberapa map. Ini map pertama titik ya kan, map kedua misalkan tadi jarak, map ketiga adalah harga, map yang lain masukkan, jadi ada fungsi-fungsinya yang lain gitu ya. Jadi Anda bisa buat itu tessellation survey salah satunya itu ya. Nah itu kemudian pemilihan tessellation survey sangat mempengaruhi hasil fungsi hubungan antara elevasi dengan kepadatan penduduk. Ini contoh ya. Misalkan ini saya bagi lebih rigid lagi ya kan. Nah ini akan berubah hasilnya. Nah, ini akan berubah hasilnya ya. Jadi ini contoh di atas merupakan metode di mana area dibagi dengan luasan yang sama pada ketinggian yang relatif sama. Hasil kepadatannya berbeda dari sebelumnya. Ini luasannya mirip-mirip ya, sehingga nilainya akan berbeda. Ini nanti bisa diuji ya. Nah itu contoh lain tadi, kelas jarak dari pusat kota dengan kepadatan penduduk ya kan, bisa menggunakan metode tessellation surface ya. Yaitu sederhana tapi banyak manfaatnya ini. Ini sangat dikenal dengan software GIS ya, kemudian Mapinfo, kemudian ArcGIS gitu, ArcView itu di sini ya. R juga bisa ya, tapi mungkin nanti belum diajari sama Pak Mul ya, Mulyanto ya, karena bahan ini baru saya tadi malam saya buat. Kayaknya perlu ini juga. Saya sering ganti-ganti topik gitu ya, sering ganti-ganti topik. Nah itu. Jadi ini tessellation surface contoh ya. Jadi menghitung kepadatan dengan faktor variabel lain yang mempengaruhi, ya kan? Kemudian ada metode kernel density ya. Metode ini mirip dengan kuadran, metode kuadran ya, tapi lebih dikembangkan, ya kan? Jadi ini Anda buat grid kecil-kecil ya, grid kecil-kecil. Kemudian titik ini bergerak terus Anda ini misalkan ini ya, jadi ini bergerak terus, bergerak overlap, tidak bergerak, tapi overlap ini misalkan ini ya, ini kan overlap dengan ini. Setiap overlap, setiap kotak ini dihitung density-nya ya, dihitung kepadatannya. Ini dihitung kepadatannya sampai banyak kali ini ya, banyak kali. Jadi Anda hitung itu. Jadi itu ya, akan keluar fungsi density dari kernel. Jadi ini contoh misalkan pada poin X 1,5 misalkan 1,5 di sini, kemudian 8,5 di sini, maka kepadatannya ini ukurannya 3 kali 3 unit, berarti ada satu titik kan ini kan, ini adalah 1 dibagi 9, 0,3, di sini 0,11. Dia bergerak terus akan dapat nilai-nilai ini, jadi halus kepadatannya. Ini kan 0,11, 0,11, jadi suatu bentuk peta kepadatan di sini ya.
peta kepadatan. Kernel density ini cocok untuk mendeteksi titik-titik objek yang ini yang memang padat ya, yang memang padat. Misalkan Anda menghitung kepadatan tanaman ini apa sawit misalkan. Nah, dipetakan dari atas, kemudian Anda buat kernel density ya. Anda create itu. Anda create, kemudian dibuat Windows yang bergerak. Windows itu ukurannya ya bisa dirubah-rubah, Windows bergerak. Setiap Windows bergeraknya overlap ya, bergerak. Ini misalnya sini bergerak lagi ini, bergerak lagi ini, ukurannya sama terus. Nah, itu. Ya. Maka akan didapatkan nilai kepadatan pada setiap rigid ini. Nah, ini. Jadi halus dapatnya ini. Nanti bisa kita buat clustering kepadatan, misalkan gitu kan. Misalkan 0,1 Anda tarik 0,1. Nah, mana aja gitu kan. 0,2 Anda tarik 0,2 atau bisa juga ditarik kontur. Kontur itu adalah garis yang mempunyai nilai objek yang sama. Jadi misalkan ditarik kontur ini ya konturnya. Nah, terusnya gitu ya. Itu contoh metode kernel. Jadi itu kernel density. Anda bagi dengan kota ini bergerak terus tapi overlap. Ya, ini subregion overlap another ya, one another. Jadi ini setiap kemudian Windows-nya bergerak ya kan. Ini yang dinamakan Windows moving ini itu yang disebut kernel ya. Jadi itu kernel Windows. Ini nanti ada ininya juga ada pertanyaan juga ukuran Windows-nya berapa. Itu jadi bahan simulasi juga bisa dilakukan ya. Untuk kasus-kasus tertentu dibuat simulasinya bisa. Anda bisa mengujinya ya. Anda bisa mengujinya tingkat kebenaran sama kesalahannya bisa Anda uji ya. Nah itu sehingga akan didapatkan ukuran berapa yang baik untuk Windows yang bergerak ini kernelnya ini, sehingga ini bisa dikelaskan. Ini jadi hasil pengelasannya. Ini kan 0,2 agak buram kan, ini yang 0 ini putih ya kan, 0,1 ada warnanya ini yang paling besar sekian gitu ya. Jadi adalah kernel density. Ada kernel density yang diboboti yang namanya metode normal kernel density, yakni setiap Windows ini punya pusat ya. Windows ini kan punya pusat kan, kotak ini Windowsnya segini kan, ini pusat. Maka objek yang ada dibobotin seperjarak dari pusat. Nah itu ya, seperjarak, semuanya seperjarak dari pusat. Nah ini nilainya adalah seperjarak dari pusat kali 1. 1 kan ada kan gitu kan, seperjarak dari pusat kali 1 dibagi ukuran Windows ya. Itu. Jadi dia akan kenapa dibuat supaya gambarnya lebih halus ya, supaya gambarnya lebih halus. Misalkan di sini ini kan nanti nggak halus kan, nanti dia akan smooth bergeraknya ya, smooth bergeraknya. Jadi tidak kotak begini nanti ini ya, tapi ada liku-likunya. Ini kan kotak kan ya, tebal gitu kan, nanti ada bentuknya yang halus gitu ya. Itu adalah metode normal density ya. Nah ini contoh ini yang saya jelaskan tadi. Kadang-kadang metode kernel diboboti dengan inverse jarak antara pusat titik dengan pusat kernelnya. Nah ini ya, jadi kernelnya pada posisi di sini bergeraknya, maka pusat kernel di sini dengan pusat titik jebret jaraknya berapa ya. Nah itu dibobotin itu, kemudian dibagi dengan ukuran luasannya. Nanti akan mengikuti sebaran Gauss ini kalau ukuran kernelnya pas ya. Jadi ini a few such kernel function follow a Gaussian atau quartic ya, atau quartic distribusi functionnya itu ya. Jadi ini contoh, ini lebih halus gambarnya ya. Nah ini smooth ya, perubahannya ada di sini. Nah ini. Oke. Fungsinya kernel functionnya ini nggak kelihatan ini ya, ada nilainya 0, berapa gitu ya.
Ini adalah metode kernel density untuk menghitung kepadatan titik. Kepadatan titik ya. Jadi itu. Ada yang tanyakan? Halo? Halo? Tidak, Pak. Belum ada, Pak. Ya. Sekarang sering kali kan lost connection ya. Jadi nanti kalau halo, ya ada suaranya gitu ya. Nah itu. Baik, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Ini jadi kernel. Kemudian tadi kan kuadran dengan kovariat. Sekarang metode kernel juga bisa dengan kovariatnya ya. Metode kernel dengan kovariatnya. Misal ini tadi metode yang digabungkan antara kernel dengan pengelompokan variabel yang mempengaruhinya. Misalkan tingkat kepadatan penduduk dengan ketinggian lokasi lagi ya, contoh saja ya. Ketinggian lokasi Anda bagi-bagi dasar kelas ketinggian. Kemudian setiap kelas ketinggian Anda grid kecil-kecil untuk menghitung kepadatan dengan metode kernel. Jadi misal ini ya, saya di sini kan, di satu, misal ya satu. Kemudian Anda kotakin, Anda hitung density-nya kotak, kemudian bergerak kotaknya. Nah, gitu kan. Kan banyak nilainya itu kan ya. Banyak nilainya pada ketinggian sekian ya. Misalkan ketinggian 170. Nah, misalkan 170 di sini Anda buat kernel bergerak. Ini ada variasinya, maka dia plotting daripada density-nya. Nah, ini plotting di sini antara yang atas sampai ke bawah ini. Kira-kira gitu ya. Kemudian pada density yang lain, pada variabel covariat lain, kelas covariat lain, di sini misalkan 180 misalkan ya. Nah, ini Anda kotak-kotakin, kemudian Anda kernelnya bergerak terus. Dapat banyak data tentang kepadatan di sini. Maka pada 180 Anda plotting kepadatannya sekian, naik ke atas ini kursor saya perhatikan ya, ini naik ke atas ya ini. Demikian seterusnya sampai ada yang lebar sekali dari sini sampai sini ya. Kemudian kita bisa curve fitting ini ya, ini kan curve fitting. Jadi antara elevasi dengan tingkat kepadatan yang merupakan fungsi daripada elevasi. Bisa juga Anda cari confidence interval setiap ketinggian ini berapa range-nya kepadatannya. Ini kan bisa dibuatkan range-nya berapa kan gitu kan. Nah itu bisa dilakukan. Ini bisa dicari fungsinya, fungsi spline misalkan ya. X-nya adalah elevasi, kemudian ini kepadatan. Jadi Anda bisa buat fungsi spline dari sini sampai sini bentuknya apa, sini sampai sini berapa, bentuknya gimana, ini sampai sini berapa. Nah, fungsinya. Dimana X-nya adalah elevasi, Y-nya adalah kepadatan. Jadi kita bisa melakukan kajian bagaimana pola kepadatan berdasarkan elevasi untuk kasus ini ya. Kemudian bisa juga Anda mencari pada elevasi berapa range nilai range pada berapa daripada kepadatan itu berapa. Seperti regresi aja kan, ada range-nya kan. Nah itu. Nah itu bentuknya memang tidak linear ya, tidak linear, tergantung situasi di lapangan ya kan. Maka tapi ini bisa dibuat kan dengan metode regresi piecewise ya kan, piecewise bisa. Kemudian dengan regresi spline bisa. Spline juga macam-macam caranya kan. Spline kernel juga ada ya kan. B-spline juga ada, bisa Anda lakukan ini. Ini menarik ini ya untuk melakukan kajian ini. Data yang begini ini banyak ya. Tidak harus kepada jarak lokasi ya dari pusat tertentu. Misal di Bogor aja, bagaimana pola kepadatan dari pusat pemerintahan setiap tahunnya apa per 5 tahun. Anda bisa kaji pola-polanya ya. Jadi ini jarak dari pusat pemerintahan, ini kepadatannya, fungsinya kayak apa, tahun sekian begini, tahun sekian, jadi satu tesis tersendiri itu ya. Jadi tesis sendiri. Dimana
tidak rumit-rumit melakukannya, tapi harus pemetaan ya. Ini nanti ini ada spline Anda telusuri, jaga-jaga kalau regresinya tidak linier ya kan, eksponensial jika Anda telusuri dan gitu. Itu contoh kenal dengan covariat ini ya. Jadi Anda melakukan pendugaan kepadatan serta faktor yang mempengaruhinya, kemudian Anda mencari fungsinya juga di situ. Fungsi covariat terhadap density kepadatan titik. Kalau tadi peta kebakaran hutan itu Anda bisa lihat, itu paper saya lagi dievaluasi dengan jurnal Malaysia ya, Malaysia diterima accepted. Itu adalah kepadatan kebakaran hutan, kemudian fungsi-fungsi yang lain di densitas jalan raya ya kan, jalan raya densitasnya, kemudian kelas jalan raya, ketinggian lokasi saya petakan, kemudian juga faktor yang lain adalah ini apa, tipe tanah. Ternyata berhubungan sekali ya dengan jalan raya. Makin intensitas jalan raya lokal, bukan jalan raya aspal ya, itu makin banyak kebakaran hutan. Kan mau bakar harus lewat kan ya. Nah itu kemudian juga kemiringan lokasi. Makin landai itu makin banyak kebakaran gitu ya. Terus tipe tanah, itu tanah yang basah itu banyak kebakarannya. Basah yang saat itu jadi kering. Nah itu seperti tanah basah itu tanah organik ya, rawa itu kebakarannya sering di situ pada saat musim kering. Airnya habis, tinggal daun-daunnya kesulut sedikit kebakaran. Dengan peta-peta gini dibuat ya, sederhana tapi Anda bisa lakukan, itu menarik ya. Nah itu data ini tersedia di Google, tersedia. Ini adalah metode kernel dengan covariat ya. Kemudian sekarang ada suatu fungsi Poisson process ya, Poisson process. Bila kepadatan itu adalah fungsi daripada eksponensial. Nah ini ya, ini salah satu model. Kalau tadi kan, kalau ini kan model spline ya, ini spline kan ya. Anda sudah pernah belajar regresi spline belum? Halo? Halo? Halo, Pak. Sudah pernah Iya, belajar Pak. regresi spline? Sudah kan ya? Regresi Belum, spline. Pengenalan aja, Pak. Nah, ini dengan regresi spline sepotong-sepotong. Nah, itu bisa dilakukan ya. Anda lihat di regresi spline, di spline regression di jurnal IJSR set, singkatannya di Google. Itu ada tulisan saya itu banyak tentang regresi spline. Singkatannya IJSR set. Nah, itu nanti keluar spline regression. Nah, itu saya buat itu, tapi bukan ke sini larinya, tapi ada regresi spline. Ya, ini. Rasanya ada 4 lah di situ paper saya yang tentang regresi spline ya. Nah, itu bisa nulis sendiri, ada yang sama mahasiswa S2 ya. Nah, itu. Jadi ini, kalau ada yang bentuk yang lain, kalau bentuknya eksponensial maka Poisson proses ini ya. Poisson point proses. Nah, ini ya. Ini adalah kepadatannya pada lokasi ke I, kemudian ini eksponensial pangkat alfa ditambah beta ZI. Ini adalah itu tadi covariatnya ya kan, covariatnya ini faktor yang mempengaruhinya ya kan. Lambda I adalah kepadatan di lokasi I, kemudian eksponen alfa adalah basis intensitas jika kepadatannya jika faktor covariatnya 0 ya kan. Jadi ini adalah covariatnya 0, maka ini adalah kepadatannya sebesar E pangkat alfa ya kan. E pangkat alfa kan gitu kan. Kalau ini 0 kan ini alfa, berarti E pangkat alfa. Kemudian E pangkat B kali covariatnya ini kan,
ini adalah faktor pengalih dari intensitas kepadatan meningkat jika setiap unit daripada ini meningkat, gitu kan? Nah itu ya. Jadi itu. Jadi Anda bisa lakukan metode ini. Supaya ngitungnya gampang, ini Anda lakukan dengan Anda lonkan ini, maka ini adalah bentuknya regresi linear, logistik regression. Ya, dengan ini dilonkan, kan itu kan. Jadi mode regresi logistik, ya, gitu ya. Mode regresi logistik ya, nah itu eksponensial ya. Jadi nanti ini adalah ini faktor pengalih ya. Jika Z merubah satu unit, maka lambda meningkat sekian kali E pangkat beta, kan itu kan ya. Sekian kali E pangkat beta. Bukan menambah sejumlah, tapi sekian kali dari E pangkat beta. Ya. Jadi itu sekian kali ya. Bukan menambah sejumlah tapi sekian kali. Nah itu ya, sekian kali. Nah, ini ada kasus-kasus tertentu yang memang mengikuti point proses ya. Ya Anda plotting dulu aja. Kalau bentuknya eksponensial ya berarti dia mengikuti point proses, Poisson point proses ya. Poisson point proses. Apa Poisson point proses adalah kalau data itu menyebar Poisson maka dia menyebar acak. Kalau ini kan sebaran data count itu kan kalau nggak acak, Poisson, binomial negatif kan. Yang lain kan yang modifikasi dari itu kan, misalkan geometrik itu kan berbeda kan, tidak ada jumlah yang berhasil kan itu kan. Kemudian hipergeometrik tidak ada jumlah yang berhasil. Tapi yang ini adalah ada jumlah yang berhasil. Kalau Poisson adalah rata-rata dari jumlah yang berhasil kan gitu kan. Nah, ini Poisson point process. Jadi ini adalah fungsi-fungsi untuk mendeteksi apakah bersifat acak atau tidak. Kalau mengikuti fungsi ini maka dia acak gitu ya. Nah itu. Oke. Nah, ini dilonkan jadi linear, ini linear regression model di mana ini ada alfa tambah beta ZI, linear predictor ya. Nah, itu. Jadi dia akan linear kalau dilonkan. Oke, bisa dimengerti ini adalah Poisson point process ya. Itu. Ada yang mempunyai sifat ini, ada yang enggak ya. Ada yang enggak. Yang enggak, jika peluang menempati titik lokasi tertentu sifatnya peluangnya besar atau bersifat wajib, maka itu tidak mengikuti sebaran ya, Poisson ya. Contoh, Anda harus tinggal di sini, nah itu sudah tidak bisa diikuti ya dari satu proses ya. Jadi misalkan si A wajib rumahnya di sini ya, itu tidak bisa point proses ya, karena sudah wajib kan itu kan, peluangnya P-nya besar mengikuti itu. Nah, itu ada simulasi hasil studi sedang proses tesisnya. Nah ini Khairunisa lagi mengkaji itu ya. Ternyata P itu berperan, menempati ruang itu berperan. Kalau P-nya tengah-tengah bagus ya, P-nya kecil juga bagus. Tapi P-nya besar, dia menduduki lokasi tertentu itu adalah besar, maka tidak mengikuti kajian-kajian tentang point proses ya. Itu tidak mengikuti sebaran ya. Nah, Anda sudah pernah lakukan itu kan, maka kita buat satu model yang lain ya. Misalkan lambda itu adalah peluang berhasil dibagi dengan peluang gagal. Nah ini ya, lambda kita definisikan lambdanya tadi adalah peluang berhasil dibagi peluang gagal. Maka ini kita balik, peluang menempati suatu ruang itu adalah bentuknya E pangkat lambda alfa ditambah beta xz dibagi ini. Nah ini, kalau kita definisikan lambdanya adalah proporsi antara peluang berhasil dibagi dengan peluang gagal. Nah itu ya. Nah, maka
peluang menempati suatu ruang adalah P E pangkat X alfa ditambah beta ZI dibagi dengan 1 plus ini. Nah itu ya. Ini ada di pelajaran regresi logistik ya kan. Logistik regression. Jadi Anda untuk yang poin proses itu Anda belajar regresi logistik untuk melihat perubahan-perubahan pola titik dalam ruang ya, kepadatan titik dalam ruang. Ini tingkat kepadatan yang kita kaji ya, tingkat kepadatan titik dalam ruang dengan faktor yang mempengaruhinya. Bisa dengan spline, bisa dengan eksponensial, kemudian dirubah menjadi logistik ya, regression. Nah ini Anda sudah pernah kenal ini kan rumus ini kan ya. Ya kan? Halo? Ya, Pak. Halo, sudah pernah kenal kan? Saya kira sudah pernah kenal ini. Ya, Kalau Pak. memang pernah baca regresi logistik ya. Nah, ini jadi P, kita mau mencari P ini. Peluang titik itu menempati areanya. Nah, ini. Peluang titik itu menempati area. Ternyata fungsi daripada ini. Nah, ini ya. Fungsi daripada E pangkat alfa ditambah beta tambah kali dengan faktor yang mempengaruhinya ya, kovariatnya ini ya, gitu ya, kovariatnya ini kovariatnya tadi kemiringan lereng bisa atau jarak dari lokasi. Kalau karena jarak tadi di apa itu dihitung berdasarkan grouping ya Anda skor aja dekat 1 ya kan, agak jauh dikit 2 ya kan, jauh sekali 3, jauh sekali 4 gitu kan. Jadi ini ya isinya 1, 2, 3, 4 kan gitu kan. Nah itu kan tadi pengkelasan kan ya. Nah itu ceritanya ya. Nah ini contoh kepadatan penduduk dengan kepadatan Starbucks. Nah ini ya, Starbucks ya. Ini yang merah itu yang warna ini adalah penduduk. Ini pentul-pentulnya ini adalah banyaknya Starbucks. Ini data dari Amerika ya. Orang suka minum kopi di Starbucks. Kalau kita mungkin KFC gitu ya. Nah ini. Jadi kepadatan KFC dipengaruhi enggak dengan jumlah penduduk kan gitu kan. Karena orang mau membuka KFC kan lihat jumlah penduduknya dulu kan gitu kan. Nah, itu. Jadi ini contohnya. Jadi ini Anda gradasikan ini kepadatannya ya kan. Nah, dengan kernel tadi gradasikan ini satu kepadatan bentuknya sendiri, terus kemudian Anda bergerak sini gitu kan, kotaknya digerakin dapat kepadatannya, kemudian ini juga dapat kepadatan, kemudian ini adalah kepadatannya sekian, ini kepadatan bukan penduduk, kepadatan ini apa tuh Starbucks ya, kemudian ini jumlah penduduknya, ternyata bentuknya begini ya. Menarik ya. Makanya meskipun ini sudah banyak Starbucks-nya, tapi tetap diriin terus karena penduduknya paling banyak gitu ya. Kan gitu kan, kenapa sudah banyak ini. Jadi kalau orang bisnis tidak hanya melihat sudah banyak nanti pesaingnya banyak, nggak apa-apa ya. Karena penduduknya ke situ. Seperti di apa itu di Jakarta, kenapa kumpul tuh toko-toko jualan elektronik semuanya di situ ya kan, karena penduduknya ke situ ya kan. Nah, makanya dia akan beli meskipun pesaingnya banyak, mereka malah tidak bersaing, kerjasama, akhirnya harganya bareng-bareng naik, bareng-bareng turun gitu, jadi tidak bersaing. Nah itu dikoordinir. Nah itu yang nggak laku-laku nanti ditolong supaya naik gitu. Jadi gitu terutama di pertokoan China situ kerjasama jadi semuanya laku. Kalau di penduduk asli bersaing ya, ada yang bangkrut, ada yang terus menonjol. Nah itu bedanya situ ya. Nah ini setelah dihitung, ini di curve fitting kan, bisa kan Anda caranya Anda launkan dulu aja ini
density-nya. Nanti Anda balik lagi kan gitu ya, dapat ini, maka dapat kurva ini regresinya, ya kan? Ini ini adalah alfanya, example-nya adalah min 18,966, ya kan? Jadi ini pangkat min ini, ya kan? Min ini. Jadi density-nya adalah sekian kalau tidak ada, ini pangkat min 9 ya ini ya. 0,000579677 gitu ya. 0,0005657 ya. 8, 9 dan seterusnya untuk pada saat penduduknya tidak ada pada tanya segitu ya. Kemudian betanya sekian ya, betanya sekian. Maka E pangkat ini yakni meningkat satu unit penduduk, nggak tahu satuannya berapa sini, maka dengan poin proses penduduknya meningkat 1,0017 kali dari awalnya. Itu ya, kali di sini ya, kali dari awalnya. Itu maknanya demikian regresi ini ya. Jadi kalau ini satu unit meningkat, maka density-nya meningkat sekian kali, yakni E pangkat beta ini hilang ya kan, E pangkat beta itu sekian kali jumlah penduduknya meningkat gitu ya. Jadi itu yang dilakukan. Nah, ada yang mengerti? Ini menarik menurut saya sih ya. Jadi poin proses nih, statistical point proses, mencari penyebab karena kepadatannya itu bisa dilakukan. Di kita data yang sifatnya titik ini enggak ada ya, enggak ada karena jarang dipetakan titik-titik ini kita. Biasanya titiknya itu area. Misalkan per desa gitu kan, nah itu desa. Jadi Anda Windows-nya jangan desa, kecamatan gitu. Jadi di dalamnya ada titik-titik desa dengan jumlah n-nya gitu, diakalin gitu. Apakah penduduknya faktor terhadap jarak dari pusat kota berapa, fungsinya bagaimana, ya kan? Nah itu. Jadi gitu, jadi Anda bisa akalin, kalau ini kan hewan, harimau titiknya ada, terus Starbucks ada, GPS-nya kan ada kan, dia nirikin. Tapi kalau di jumlah penduduk di Indonesia tidak bentuk titik, tapi bentuk area kecil, misalkan desa. Sehingga kita lebih besarkan dikit, jadi kita main di kecamatan, supaya di dalamnya ada titik-titik yang angkanya keluar, yakni kepada jumlah penduduk desa itu. Nggak apa-apa ya. Misalkan desa A 20, desa B 15, desa D 16. Jadi angka itu yang diambil, banyaknya penduduk tadi itu ya. Begitu, modifikasi dari situ. Itu yang dikenal dengan MOAP ya. Apa ya? MOAP atau MOAP itu adalah modified bentuk ya, modified bentuk ya itu. Jadi titik kita modified jadi area kecil ya itu. Seperti desa tadi ya. Jadi data penduduknya berbasiskan data desa. Ya gitu kan. Jumlah penduduknya. Sehingga poin terkecilnya ini desa. Tapi tidak berisi satu nilai, tapi berisi beberapa nilai. Kalau ini kan satu titik satu nilai kan, ya kan? Tapi itu satu titik beberapa nilai. Nah itu bisa. Tapi Anda jangan main unit terkecilnya adalah desa lagi, harus lebih besar. Nah itu ya, bisa dimengerti modified tadi ya. Nah, itu modified bentuk ya, modified bentuk. Nah itu dilakukannya. Oke, ini contoh. Ada cara lain, yakni tadi kepadatan ya, tapi ini distance based analysis. Distance based analysis ini semangatnya bukan mencari nilai-nilai kepadatan ya, tapi hanya memutuskan dengan ukuran segini itu padat enggak gitu ya. Belum, tidak langsung menyantumkan nilai kepadatannya, tapi ukuran jarak antar objek ya. Jadi
alternative to density based on method. Ini adalah for pattern analysis. Ini adalah point are relative to another point ya. Jadi titik terdistribusi dengan titik yang lain. Nah ini ya, titik terdistribusi dengan titik yang lain. Itu yang kita lakukan. Jadi misalkan titik A